Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my students, before we start our learning today, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And welcome to our English lesson for grade 9. We are still in distance learning. And before we continue our learning today, please prepare your equipment. For example, your book, your pen, or your dictionary. Alright. Before I continue our material today, I will give some sentences here. So please read these sentences and pay attention. Baca dan perhatikan kalimat berikut. Number 1. I go together with Andy, Rudy, and Harry. Number 2. Are you still reading book? Number 3. The ingredients to make the cake are sugar, egg, butter, and flavor. And number 4. Shut up. So read the sentences and pay attention. And also observe it. Coba diobservasi kalimat-kalimat tersebut. And I have question for you. What's wrong with these sentences? Apa yang salah dengan kalimat atau keempat kalimat tersebut? Apakah ada yang salah ataukah sudah clear, sudah betul? If you think these sentences are wrong, the answer is right. Jika kalian berpikir bahwa kalimat ini adalah salah, maka jawabannya adalah betul. So, what's wrong? Apa yang salah dengan kalimat-kalimat tersebut? Yang salah adalah tentang punctuation, tanda baca. Kalimat yang tadi diberikan tidak terdapat tanda baca, sehingga kita sulit memahami dari setiap kalimat tersebut. So, our material today is about the punctuation. Punctuation is mean that, tanda baca. Mungkin sudah kalian mafhum beberapa tanda baca, sudah dipelajari baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. So, for today, untuk hari ini kita akan pelajari kembali tentang tanda baca. And the outline of our today tentang definition, function, types, and explanation. Ini garis besar dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Well, we start from the definition. What is bahasa Indonesia? Punctuation adalah merupakan suatu bentuk tanda baca. Punctuation sendiri memiliki banyak macamnya, juga fungsinya dalam sebuah kalimat. Punctuation is a symbol that explains the meaning in a sentence. Sekali lagi, punctuation merupakan simbol yang menjelaskan makna sebuah kalimat. Jadi, kalau ada kalimat tanpa ada tanda baca, kita akan sukar memahami kalimat tersebut dalam artian makna dari kalimat tersebut. Semisal, this is what is punctuation. Kalaulah tidak muncul tanda baca, maka kita akan sukar memahami apakah ini merupakan sebuah question, sebuah pertanyaan, or just pernyataan ataukah sebuah pernyataan. Maka di sini muncul tanda baca sehingga kita bisa memahami bahwa kalimat tersebut adalah merupakan kalimat tanya. Nah, sekali lagi, dengan tanda baca kita akan memahami makna dari kalimat tersebut. We are going to understand the meaning of the sentences. Well, types and function. Tipe dan fungsinya, types of punctuation. Number 1 is full titik. Number 2 is comma. Number 3 question mark, or kita menyebutnya tanda baca. Number 4 exclamation mark. What's that? Tanda seru. Number 5 that's colon atau titik 2. Number 6 is ellipsis atau titik-titik. Number 7 quotation mark atau tanda kutip, tanda petik kita menyebutnya. Number 8 slash garis miring. 9 parenthesis or round bracket, kita menyebutnya dalam kurung. Number 10 apostrophe or tanda petik 1. Next, capital letters, tulisan kapital, huruf kapital. And last, kita hanya akan mempelajari 11 punctuation pada kesempatan kali ini. Walaupun tanda baca itu banyak ya yang akan kita pelajari,
11 untuk saat ini di video pelajaran kali ini. So look at to the table here. Lihat dan pahami tabel berikut ini ya. Kita pembahasan yang pertama adalah mengenai tentang full stop. Full stop or titik. Apa kegunaan dari tanda baca titik? Full stop digunakan untuk pernyataan tidak langsung ataupun digunakan pada akhir sebuah kalimat yang berupa pernyataan. Sekali lagi bahwa full stop digunakan untuk kalimat tidak langsung dan juga digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Example here, my father is driving a car. Di sini diakhiri dengan full stop. Ayahku sedang mengemudi sebuah mobil. Ini adalah sebuah pernyataan. Dan also digunakan juga untuk mengindikasikan suatu abbreviation atau singkatan atau kependekan sebuah kata. Mr. Tatang always go to sleep at 9 AM. Mr. MR terus full stop. Di sini ada full stop. MR merupakan kependekan dari kata Mr. And also here A titik M. AM merupakan singkatan dari antemeridium. Nah, ini ya fungsi dari full stop. Next is comma. Koma digunakan untuk memisahkan 2 atau 3 kata lebih, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ya, kita dalam sebuah kalimat kadang menemukan kata yang sejenis. Nah, dipisahkanlah dengan koma. Semisal ini ada kalimat my mother buys apple, orange and pear. Kenapa di sini setelah orange tidak ada koma, hanya menggunakan kata pear? Ini kalimat kata 3 kata ini sejenis. Ini buah-buahan. Satu kalimat menjelang akhir gunakan kata and, bukan koma ya. My mother buys apple, orange and pear in the market. Ibuku membeli apel, jeruk dan juga pear. Atau misalkan, my father gave me a book, dictionary and also pen. Nah, contoh yang lain seperti itu ya. Bapakku memberikan aku buku, kamus dan pulpen. Or here, she missed me at 3 of my brothers, Aldo, Reza, and Galuh. Dia bertemu denganku dan ketiga saudaraku, Aldo, Reza, and Galuh. So this is about the symbol of comma. Ini tentang koma. Well, question mark, tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menandai sebuah pertanyaan. Kalimat langsung, direct speech, and question tag. Jelas ya, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya. Sebuah kalimat tanya tanpa tanda tanya akan sulit dipahami oleh pembaca. Makna dari kalimat tersebut, apakah kalimat tanya ataukah sebuah kalimat pernyataan. Example here, my mother is so beautiful. Isn't it? Ini adalah merupakan sebuah kalimat tanya ya, dalam question tag, Artinya apa? Ibuku begitu cantik, bukan? Adalah kalimat penegas. Question tag sudah dipelajari di kelas 8. Artinya sekali lagi bahwa kalimat tanya digunakan untuk kalimat pertanyaan. Well, next is exclamation mark, tanda seru. Exclamation mark digunakan untuk mengakhiri kalimat seru. Example, open the door please. Buka pintu. Ini adalah merupakan sebuah seruan ya untuk membukakan pintu. Or take my hat. Ambilkan topiku. Turn on the TV. Or close the door. Turn on the lamp. And many others. Dan banyak lagi contoh-contoh. Well, the next is colon. Titik 2. Colon digunakan untuk menandai sebuah kalimat rincian atau
maupun pernyataan umum. Contoh di sini, I buy some vegetables like, saya membeli beberapa buah-buahan seperti titik 2, carrot, cabbage and celery. Aku membeli beberapa sayuran seperti wortel, kol, dan juga seledri. Ini ada titik 2 ya, untuk menandai sebuah kalimat rincinya ada ellipsis atau titik-titik. Ini ada ellipsis digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang hilang. Well, to the next, rumpang atau sesuatu yang tidak dapat diungkapkan. Contoh, Dino said to me that he bla 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 bla. Ini kalimat ini belum sempurna sehingga dibubuhi tanda titik-titik or ellipsis ya, untuk menandai kalimat yang hilang. Biasanya ini ada dalam soal ya, jenis kalimat ini biasanya ada dalam soal atau pertanyaan. Or the question, pertanyaannya titik 2, I need bla 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 of water. Saya membutuhkan titik-titik of water. Ini ditandai digunakan untuk menandai kalimat yang hilang. I need, saya membutuhkan apa? Apakah segelas ataukah seember ya, of water. Ini kalimat rumpang, kalimat belum sempurna, ditandai dengan titik-titik atau ellipsis. Next, quotation mark atau kutipan atau tanda petik digunakan untuk menunjukkan sebuah kutipan atau ungkapan baik pada kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Kalimat kutip untuk mengutip sebuah ya, untuk menunjukkan sebuah kutipan. My mother said that, ibuku berkata bahwa you should achieve your dream. Ini kalimat tidak langsung ya. Ibuku mengatakan ibuku mengatakan padaku bahwa kamu harus menggapai mimpi. Jadi adalah kalimat tidak langsung. So digunakan kalimat tanda kutip atau tanda petik, di mana petikan dari kalimat yang diungkapkan si ibu adalah you should achieve your dreams. Or kalimat langsung, it's a long way. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan langsung oleh si pembicara itu sendiri. Kalau dalam bahasa lisan tidak perlu disebutkan tanda petik ini. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya bilang tanda petik saya mau makan, tanda petik. Kalau dalam bahasa lisan tidak perlu, namun dalam bahasa tulisan perlu dibubuhi quotation mark ini, tanda petik ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Well, the next is slash. Slash is garis miring, digunakan untuk memisahkan pilihan atau menyatakan kata per atau menunjukkan periode waktu dan menyatakan kalimat atau. Example, I just drive 30 km per ini ya, hour. Aku hanya berkendara 30 km per jam. Or you can get me milk, garis miring, or slash coffee. Kamu dapat memberikan susu atau kopi. Nah, ini adalah penggunaan dari simbol slash, dimana sekali lagi slash digunakan untuk memisahkan pilihan atau menyatakan kata per ya, dalam sebuah kalimat. Well, parenthesis atau round bracket dalam kurung ya. Dalam kurung atau parenthesis digunakan untuk menyebutkan informasi tambahan pada sebuah kalimat pernyataan. Ya, sebagai tanda kurung ini digunakan untuk menambahkan kalimat atau informasi tambahan. The house is small to us. Rumah itu terlalu kecil untukku. Dibubuhi kata to dalam round bracket dalam kalimat tanda kurung ya. Ini ada informasi tambahan yang mana makna to ini adalah terlalu. Atau misalkan the bag is expensive. Tas itu mahal. Nah, untuk membubuhkan kata to
bisa menjadi kalimat the bag is too expensive. Nah, too ini merupakan sebuah informasi tambahan dari kata small atau expensive tadi ya. Kemudian apostrophe atau tanda petik. 1. Apostrophe digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau penyingkatan akan suatu hal. Kepemilikan ya. What is that? Possessive noun. Example here, that is Nina's bag. Itu adalah tas Nina. Ini Nina's bag. Di sini ada kutipan apostrophe tanda petik 1 di atas yang menunjukkan bahwa bag merupakan kepunyaan Nina. Or juga merupakan sebuah penyingkatan akan suatu hal. Penyingkatan, it isn't my pen. Isn't di sini merupakan singkatan dari kata is not ya, sudah bisa dipahami. While capital letter atau huruf kapital, huruf besar merupakan sebuah huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat. Sekali lagi, capital letter digunakan merupakan huruf awal dalam sebuah huruf awal dalam kata pada awal kalimat ataupun untuk menyatakan nama orang atau negara. Example here, Indonesia is the best country. Indonesia. Nah, ini besar, kapitalnya, hurufnya besar karena di awal kalimat dan merupakan juga nama sebuah negara. Rina and Anwar are best friend. Rina dan Anwar adalah sahabat terbaik. Rina. Well, di samping merupakan kata awal dalam sebuah kalimat dan juga merupakan nama orang, maka diharuskan menggunakan capital letter atau huruf kapital. So, kita kembali ke tadi kalimat di awal yang bisa dikasihkan tentang kalimat yang mengandung beberapa kesalahan dalam tulisannya. 4 kalimat tadi yang sudah diberikan. Yang pertama, I go together with Andy, Rudy, and Harry. Apa yang salah dengan kalimat ini? Sebagaimana yang betul? Itu adalah I go together with Andy, Rudy, and Harry. Di samping simbol, simbol tanda bacanya, koma yang tidak ada di sini, juga capital letter ya. Andy harusnya Andy, Rudy artinya capital letter, tulisan besar, and Harry. Ini yang betul ya. Number 2, are you still reading book? So, can you guess? Bisa menebakkah? Can you guess? Apakah kalian bisa menebak simbol apa yang harus dibubuhkan dalam kalimat ini? Yang betul adalah are you still reading book? Question mark, tanda tanya. Well, for the next number 3, the ingredients to make the cake are sugar, egg, butter, and flavor. Yang betul adalah the ingredients to make the cake are titik 2, koma. And the last is shut up. Kira-kira apa tanda baca apa yang tepat untuk kalimat shut up ini? Betul adalah tanda seru, bahkan sebuah seruan. Well, that's it for today. Cukup itu untuk kesempatan kali ini. So, as usual, in the end of the video, I will give assignment for you. So the assignment is write the important point of our lesson today. Tulis poin-poin penting dalam belajar kita kali ini. And also take the picture of your result. Fotokan and send to me the link or WhatsApp. Dan kirimkan melalui atau WhatsApp. Well, that's it for the material today. So I hope you can understand, bisa memahami. Kalaulah kalian belum memahami penjelasan tadi, so you can try to look it for from internet. Bisa baca atau temukan materi-materi tadi, gali lagi, baik itu dari internet ataupun ada book atau buku yang lainnya. Silahkan pelajari dan mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami kalimat tersebut. And for practice, untuk latihan, insyaallah for the next meeting I will give some exercises for you about this material. And for today, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.